Musim kemarau yang melanda di sebagian wilayah di Karawang, Jawa Barat menyebabkan warga di Kampung Cibenda, Karawang mengalami krisis air bersih sejak sebulan terakhir. Menurut Dinas Sumber Daya Air Jakarta, krisis air bersih ini terjadi karena rendahnya kesadaran warga untuk menghemat air bersih dan pengelolaan air bersih belum menjadi prioritas pemerintah saat ini. Halo, hai, perkenalkan, namaku Eka Yona Rahmadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Akhir-akhir ini, Indonesia mengalami berbagai permasalahan mengenai air bersih yang seharusnya bisa kita tangani agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, saya di sini ingin membahas mengenai air bersih. Apa itu air bersih dan apa pentingnya air bersih untuk kehidupan? Mari kita bahas. Tiap manusia memerlukan air untuk bertahan hidup. Kalian tahu nggak bahwa pada tubuh manusia terdapat 60-70% kandungan air. Oleh sebab itu, air dapat dikatakan sebagai elemen penting untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, kemudian konsumsi air tentu harus diperhatikan dong, yakni dengan mengonsumsi air yang bersih. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk diantaranya adalah sanitasi. Secara sederhana, untuk melihat suatu air itu bersih atau tidak, kita dapat melihatnya dari 3 indikator. Yang pertama, tidak berbau, tidak berwarna, juga tidak berasa. Air juga masuk dalam agenda SDGs loh. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Bersama sanitasi, air bersih menjadi tujuan nomor 6 dalam mencapai SDGs 2030. Tujuan utamanya dimasukkan air bersih dan sanitasi ini dari jenis adalah agar masyarakat secara global dapat mengakses air bersih dengan mudah, agar tercipta masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang baik sehingga akan berdampak positif pada faktor-faktor penunjang kehidupan lainnya. Namun pada nyatanya saat ini di Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan air bersih yang mana menghambat kita untuk mencapai target SDGs 2030. Yang diantaranya faktor utama itu adalah pertama, kelangkaan air bersih, terutama pada saat musim kemarau, dan juga air yang tercemar limbah pabrik. Kemudian penyebab hal-hal tersebut adalah yang pertama, penggunaan hutan yang menyebabkan daerah serapan air berkurang, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai air bersih, tidak maksimal pengelolaan air bersih dan sanitasi, dan buruknya pengelolaan limbah pabrik. Karena adanya permasalahan-permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang harus dilakukan oleh kita semua untuk tetap menjaga air bersih itu ada. Yang dapat kita lakukan diantaranya adalah jangan membuang sampah sembarangan, kemudian membuat daerah resapan air, membuat biopori, membuat rainwater harvesting, menggalakkan gerakan penanaman pohon atau reboisasi, hemat air, konservasi lahan, konservasi hutan, dan daerah aliran sungai. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menjaga air bersih kita akan tetap ada, sehingga kita dapat mencapai target SDGs 2030 dan menjaga derajat kesehatan masyarakat kita menjadi lebih baik lagi. Lalu, kenapa sih air bersih itu penting? Dan kenapa kita harus menjaga ketersediaannya? Hal tersebut dikarenakan air menjadi sumber utama kehidupan. Tanpa air, semua kebutuhan manusia tak dapat tercukupi. Tumbuhan dan hewan yang menjadi kebutuhan pokok manusia untuk pangan tak bisa bertahan hidup, sehingga akan menyebabkan manusia mengalami krisis pangan yang akan berakibat fatal pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia juga membutuhkan air. Tanpa air, manusia tidak dapat bertahan hidup. Kemudian urgensi dalam bidang kesehatan adalah tanpa air dan sanitasi yang baik akan menyebabkan berbagai penyakit dapat lebih mudah menyebar, sehingga akan menyebabkan turunnya derajat kesehatan masyarakat yang akan berakibat pula selain pada kesehatan, namun juga pada sektor lain mulai dari politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, oleh sebab itu,
Sudah sepatutnya kita menjaga ketersediaan air bersih agar tetap ada, agar di masa mendatang anak cucu kita dapat menikmati bagaimana sehatnya air bersih di masa kita, dan kita tidak akan menanggung beban sejarah di mana kita dianggap sebagai orang-orang yang merusak lingkungan dan membuat derita pada masa mendatang. Ayo teman-teman, kita jaga air bersih untuk Indonesia lebih baik.